Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang analisis portal dua dimensi. Video ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mata kuliah struktur baja di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6C. Saya Dibail Maulana. Saya Jonathan Yanto. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai penjelasannya. Bisa lihat pada bangunan yang ditinjau, kita melihat ada baja existing dengan 3 lantai. Kemudian next. Kemudian ini merupakan tampak samping dari struktur baja yang kami tinjau. Terlihat ada 2 lantai di atas, kemudian kita bisa melihat 3 lantai, kemudian kita bisa juga melihat untuk profil baja yang digunakan, susunannya. Kemudian next. Kemudian kita juga bisa melihat pertemuan antara kolom dengan balok pada struktur baja yang kita tinjau. Next. Kemudian dari struktur baja yang telah kita tinjau, kita memvisualisasikannya dalam gambar 2 dimensi. Untuk denah kami bisa gambarkan melalui AutoCAD, bisa kita lihat untuk bagian ditinjau, kemudian untuk tributary area. Kemudian selanjutnya untuk potongan portal, kita juga bisa melihat untuk bentang balok itu jaraknya 4 meter. Kemudian untuk tinggi antar lantai 3,5 meter. Next. Kemudian untuk dapat mengerjakan tugas ini, kita meninjau ada 4 komponen beban. Yang pertama, 1 komponen beban mati atau dead load. Komponen beban mati terdiri dari 2, yaitu beban kolom dan beban balok. Beban kolom sendiri dapat dihitung dengan berat jenis baja, luas penampang, panjang kolom, serta jumlah kolom. Sedangkan untuk beban balok dapat dihitung dengan berat jenis baja, luas penampang, bentang portal, serta beban merata balok. Next. Untuk komponen beban yang kedua yaitu komponen beban mati tambahan atau ADL yang terdiri dari beban plat lantai dan beban MEP. Untuk beban plat lantai sendiri menggunakan berat jenis beton dikalikan dengan tebalan plat lantai dan lebar tributary area. Kemudian untuk beban MEP merupakan beban mati MEP dikalikan dengan lebar tributary area. Sehingga untuk total beban ADL merupakan beban plat lantai ditambah beban MEP. Next. Kemudian komponen beban yang ketiga yaitu komponen beban hidup atau LL yang terdiri dari beban hidup dikalikan dengan lebar dari tributary area. Komponen beban keempat yaitu beban gempa atau EX, yaitu merupakan massa lantai dari setiap lantai 1, 2, dan 3 dikalikan dengan koefisien percepatan gempa, sehingga dapat didapatkan beban gempa sebesar 11,165 untuk lantai 1, lantai 2 16,748, dan lantai 3 17,613. Next. Kemudian dari semua komponen beban yang telah kita hitung, kita menggunakan kombinasi ASD untuk menghitungnya, yaitu 1 dead load plus 1 additional dead load plus 0,25 L. Sehingga untuk lantai 3, lantai 2, dan lantai 1 bisa didapatkan hasil masing-masing, sehingga untuk total massa portal kita dapatkan sebesar 364,156 kN.
Kemudian kita lanjut dalam pemodelan portal 2 dimensi pada SAP 2000. Untuk langkah pertama yaitu kita melakukan define layout dengan memilih 2D frame portal, mengisikan number of stories sebanyak 3 untuk 3 lantai, number of base 1, kemudian untuk tinggi kolom, serta untuk lebar balok. Next. Selanjutnya kita melakukan define material. Kita menggunakan material BJ37 sehingga kita menginput nilai FU dan FY ke dalam material kita. Kemudian untuk modulus elastisitas baja digunakan 200.000 MPa dan berat jenisnya 78,5 kilonewton. Lanjut. Kemudian kita juga melakukan assign join menggunakan jepit untuk kedua tumpuannya. Next. Selanjutnya kita melakukan define frame section pada kolom dan balok menggunakan tabel profil yang diisikan ke dalam SAP. Kemudian material dipilih BJ37 sesuai yang kita isikan. Sedangkan untuk kolom kita menggunakan H250x250, untuk balok WF 350 lantai 2 dan lantai 3, serta balok WF 350/175 untuk lantai 1. Kita menggunakan sumber katalog Gunung Garuda untuk mengisi tabel profil. Selanjutnya kita melakukan assign frame. Kita isikan untuk kolom H250/250 serta balok WF 350/175 dan WF 300/150. Next. Kemudian juga kita melakukan define load pattern. Yang pertama itu DL atau dead load, kemudian LL untuk live load, ADL merupakan tipe super dead, dan X untuk gempa. Untuk LL dan ADL nanti kita input manual. Next. Nah, yang pertama kita melakukan assign beban ADL di setiap lantai sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Next. Kemudian kita juga menginput manual untuk beban LL sesuai dengan yang perhitungan kita tadi. Next. Kemudian kita juga melakukan input beban lateral pada join pertemuan antara kolom dan balok untuk lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Next. Kemudian kita juga memberikan load combination, yaitu untuk kombinasi LRFD dan juga kombinasi ASD. Next. Kita juga melakukan define measures untuk DL1, ADL1, dan LL 0,25. Selanjutnya setelah semuanya kita define material dan assign load, kita melakukan run. Next. Sehingga setelah kita melakukan run, kita dapat untuk beban dari SAP yaitu sebesar 363,65 dan masa hitungan kita tadi yang pertama yaitu 364,156 sehingga didapat selisih sebesar 0,139%. Next. Kemudian kita juga menampilkan untuk kombinasi RFD 1,2 DL plus ADL plus 1,6 LL terdiri dari NFD sebelah kiri, SFD sebelah tengah, dan BMD sebelah kanan. Next. Kami juga memberikan kombinasi 1,2 DL ADL plus 1X untuk NFD, SFD, dan BMD. Next. Kemudian kami juga menampilkan NFD, SFD, dan BMD untuk kombinasi 1,4 LL. Kemudian kita juga melakukan analisis metode menggunakan effective length chart. Next. Kemudian kita melakukan input nilai K1 atau K2, yaitu K1 untuk portal tak bergoyang, K2 untuk portal bergoyang. Nah, untuk nilai K1 dan K2 ini kita input untuk semua kolom yang ada di portal kita. Next. Selanjutnya untuk desain kita menggunakan kombinasi LRFD.
sesuai yang ada di layar. Kemudian setelah kita cek PM rasionya, kita melihat untuk balok di bagian lantai 1, lantai 2, lantai 3 berwarna merah, sehingga didapat karena karena errornya dihasilkan karena LB per RY lebih besar dari 0,06 kali E per RY kali FY. Sehingga untuk mengatasi itu, kami memberikan stiffener pada balok, yaitu pada unbraced length ratio minor dan unbraced length ratio LTB sebesar 0,5. Sehingga kita bisa mendapatkan PM ratio yang baru, semuanya berada dalam rentang yang aman. Kemudian untuk analisis manual, dipersilakan untuk Diva. Baik, terima kasih. Untuk analis manual, dalam perhitungan kita menggunakan acuan dari SNI 1729 tahun 2020. Yang pertama yaitu analisis kolom. Pada analisis kolom sendiri itu kita akan meninjau terhadap 3 hal. Yang pertama itu desain terhadap tekan, yang kedua itu terhadap kontur, dan yang terakhir terhadap interaksi tekan dan lentur. Baik, pada analisis kolom, kelompok kita akan meninjau kolom yang kita beri tanda merah. Selanjutnya, dari kolom tersebut, yaitu H250x250, kita detailkan properti-propertinya seperti dimensi-dimensi, dan juga kita define mutu bajanya yaitu BC37. Di sini juga terdapat G, yaitu modulus geser sebesar 77.200 MPa sesuai dengan apa yang tertera dalam SNI 1729 tahun 2020. Baik, yang pertama kita akan meninjau desain terhadap tekan. Pertama-tama kita cek tekuk lokal. Untuk profil I gelas panas atau profil I simetris ganda, kita akan menggunakan rumus di tabel yang kiri. Baik sayap maupun badan kita akan menghitung satu-satunya. Untuk sayap sendiri kita hitung rasio lebar terhadap tebal yaitu B per T, dengan B sendiri itu setengah lebar sayap dan T-nya sendiri itu tebal flange. Kita dapatkan nilainya sekian. Kemudian untuk untuk badan atau web, kita juga menghitung rasio tebal terhadap lebar yaitu H per TW dengan TW yaitu tebal web. Kemudian untuk batas rasio tebal terhadap lebar kita hitung dengan rumus yang ada di layar ini, 0,56 akar E per FY untuk sayap, kemudian 1,49 akar E per FY untuk badan. Kita cek apakah lambda F dan lambda W itu kurang atau melebihi batas rasio lebar. Dari hasil perhitungan kami, baik lambda F maupun lambda W masih berada di nilainya kurang dari batas rasio lebar terhadap lebar masing-masing. Sehingga penampang kami 250x250 tekuk lokalnya itu non langsing atau penampang kita itu non langsing. Selanjutnya kita mencari faktor kekakuan. Kita dapatkan nilai GA dan GB. GA sendiri itu dihitung dengan cara yaitu sigma inersia kolom A dibagi LA kemudian dibagi dengan sigma inersia balok A dibagi panjangnya. Baik. Kemudian GB juga dilakukan bentukan yang sama dengan GA, kemudian dari GA dan GB kita plotkan ke dalam diagram.
Karena dari hasil analisis kami, baik momen, kemudian ada gaya geser dan beban ultimate yang bekerja pada kolom yang kita tinjau, semuanya dihasilkan oleh kombinasi 1,2D ditambah 1,2 ADL dan 1,6 LL, yang dapat dikatakan bahwa kolom kami merupakan portal tidak bergoyang. Sehingga kami menggunakan diagram sebelah kiri. Kita plotkan GA-nya 3,4, GP-nya 1,8, diperoleh angka sebesar 0,875. Baik, kita lanjutkan untuk tekuk elastis atau non elastis. Dari desain kita tahu bahwa LB atau panjang kolom kita yaitu 3,5 meter. Selanjutnya dari K kita tahu dari atas dikalikan K kali L 3,1 meter. Untuk R min sendiri yaitu radius girasi minimum. Dari profil kita pilih mana radius girasi yang terkecil. Selanjutnya lambda atau kelangsingan yaitu KL per R min diperoleh 48,7. Kemudian untuk menentukan apakah tekuk yang terjadi itu elastis atau non elastis, kita harus menghitung gamma batas. Dari hasil yang kita hitung, kita tahu bahwa lambda masih berada dalam nilai kurang dari lambda batas, sehingga jenis tekuk yang terjadi yaitu tekuk non elastis. Baik. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa tekuk yang terjadi yaitu non elastis, maka kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Untuk Fe sendiri atau tegangan elastis itu yang kita akan cari untuk menghitung FCR, kita mencari dengan rumus P kuadrat E per LC per R kuadrat. Diperoleh nilai Fe-nya sebesar sekian, 677,57 MPa. Kemudian karena kita tekuk non elastis, kita menggunakan rumus FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE kali FY, sehingga diperoleh nilai 206,93 MPa. Selanjutnya kita menghitung kuat tekan nominal PN yaitu FCR kali AG atau A gross dari penampang H250 kali 250. Diperoleh nilai 1907,49 kN. Baik, yang kedua kita akan meninjau dari torsional buckling strength. Untuk H0 sendiri, H0 itu adalah jarak titik berat antar flange. Kita tahu 236 mm. Selanjutnya kita akan menghitung Fe. Namun sebelum menghitung Fe, kita harus mencari nilai Cw itu tersendiri. Cw itu merupakan konstanta pilin. Kita dapat menghitung Cw untuk profil I simetris ganda. Kita menggunakan rumus inersia Y dikali H0 kuadrat bagi 4. Selanjutnya untuk F kita hitung dengan rumus yang ada di sini. Dan FCR kita menghitungnya dengan rumus, karena kita tekuk non elastis, kita menggunakan FCR sama dengan 0,658 FY per FV kali FY untuk menghitung FCR. Baik, dengan cara yang sama, untuk PN kita dapat menghitungnya dengan cara FCR dikalikan AG. Diperoleh nilai 2003,54 kN. Selanjutnya dalam penentuan tekan nominal, kita akan mencari nilai PN yang terkecil. PN yang terkecil dihasilkan oleh flexural buckling strength, yaitu sekitar 1907,49 kN. Baik, kemudian untuk kapasitasnya kita kalikan dengan V sebesar 0,9, diperoleh V kali Vn sebesar 1716,740 kN. Baik,
Untuk yang selanjutnya, yaitu analisis kolom terhadap desain terhadap lentur. Mohon maaf, ini seharusnya desain terhadap lentur. Pertama kita akan mengecek terlebih dahulu apakah penampang kita termasuk penampang yang kompak atau non kompak atau langsing. Baik, kita lihat dulu tabel yang ada di sebelah kiri. Kita akan mencari rasio terhadap lebar terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung batas lambda P ini terlebih dahulu. Oke, lambda P untuk mengecek apakah nama kita non kompak atau non kompak, kita hitung yang ada di sini. Oke, karena kita tahu bahwa nilai lambda F kurang dari lambda PF, maka untuk sayap termasuk dalam penampang kompak. Kemudian untuk web juga sama, karena lambda W-nya kurang dari lambda PW, maka badan termasuk juga dalam keadaan kompak. Oke, baik, karena kita tahu bahwa dari badan maupun sudah termasuk kompak, kita lihat tabel pengguna F1.1 pada SNI 1729 tahun 2020. Dari situ kita tahu untuk sayap dan badan yang kompak, maka keadaan batas yang digunakan yaitu yield dan lateral torsional buckling. Yang selanjutnya akan dibahas pada pasal F2 SNI 1729 2020. Yang pertama kita mencari kondisi yield. Untuk momen nominal sendiri sama dengan momen plastis, yaitu FY dikalikan ZX. Dengan ZX sendiri itu adalah plastik modulus. Diperoleh nilai Mn yaitu 224,85 kN. Baik, untuk kondisi lateral torsional buckling, kita akan mencari posisi di manakah letak LB kita. Apakah dia masih lebih tinggi dari LP ataukah lebih tinggi dari LR, apakah dia di antara LP dan LR. Baik, yang pertama kita akan menghitung LR terlebih dahulu. Kita membutuhkan data J dan C. J sudah tertera di properties yang saya stat sebelumnya. Untuk C sendiri kita memilih satu karena dalam SI ini mengatur untuk profil isometris ganda gunakan C sama dengan 1. Baik, untuk RTS kita dapat menghitung dengan rumus sekian. Kita masukkan angka-angka ke dalam rumus yang ada di bawah ini, diperoleh nilai LR yaitu 12.479 mm. Untuk LP-nya sendiri dari desain kita tahu 3.500 mm. Sedangkan untuk LP kita hitung dengan rumus 1,76 RY kali E per akar E per FY. Nilainya 3.195,7 mm. Hal ini menandakan bahwa LB kita berada di antara LP dan LR. Sehingga kita menggunakan rumus untuk mencari momen nominal, yaitu dengan rumus yang ada di sini. Mn sama dengan sekian, 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 sekian. Dan harus kurang dari nilai momen plastis atau momen nominal yang ada pada kondisi yield. Kemudian untuk menghitung CB kita membutuhkan data Mmax, MA, MB, MC. Oke, untuk Mmax sendiri kita mencari nilainya dari sub 2000. Diperoleh nilai momen maksimum 38.0519. Kemudian untuk MA yaitu momen yang terjadi pada seperempat bentang, yaitu sebesar 19,4657. Kemudian MB adalah momen yang terjadi pada setengah bentang, dan MC adalah momen yang terjadi pada seperempat bentang. Kemudian kita masukkan nilainya ke dalam rumus CB
diperoleh nilai CP yaitu 2,263. Selanjutnya dari CP kita tahu, kemudian MP sudah kita hitung, SX kita tahu dari properties menampang, yaitu modulus menampang dalam arah X. Kita masukkan ke rumus, dapatlah Mn yaitu 503,018 kN. Karena nilai Mn yang kita hitung itu lebih dari momen plastis yang terjadi, maka kita menggunakan Mn dipakai yaitu dari momen plastis itu sendiri, yaitu 224,853 kN. Nah, demikian nilai kapasitas momen nominal atau V kali Mn, yaitu 0,9 kali momen nominal, diperoleh nilai 202,368 kN. Baik, yang ketiga kita menghitung untuk analisis kolom terhadap interaksi tekan dan lentur. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dari hasil analisis kami, menandakan untuk kolom yang kita tinjau memiliki momen gaya geser dan beban yang terbesar diakibatkan oleh kombinasi 1,2 DL tambah 1,2 LDL dan 1,6 LL. Sehingga portal kami termasuk portal tidak bergoyang. Dari hasil analisis SAP 2000 menggunakan bending moment, shear moment, dan axial force diagram, kita mendapatkan nilai MNT sebesar 38,05 kN, PNT untuk gaya kita menggunakan 200,41 kN, dan untuk M1 M2 dari bending moment kita peroleh M1 36,29 kN dan M2 sebesar 38,05 kN. Karena karena portal kita tidak bergoyang, untuk MLT dan PLT kita isi 0. Baik, selanjutnya kita akan menghitung faktor pengalih B1 dan B2 untuk menghitung PR dan MR yang terjadi. Baik, dari hitungan sebelumnya kita mengetahui untuk K1 portal tidak bergoyang yaitu 0,875. Untuk LC atau L kolom sendiri itu 3,5 meter. Kemudian kita menghitung CM. Karena kita tidak bergoyang portalnya dan tidak ada beban transversal yang terjadi pada elemen kolom yang ditinjau, maka CM harus dihitung menggunakan rumus berikut 0,6 kurangi 0,4 M1 per M2. Diperoleh angka 0,22. Selanjutnya untuk alfa sendiri pada LRFD kita menggunakan alfa sama dengan 1. PE dihitung dengan rumus berikut. Kemudian kita tahu untuk BE sendiri, untuk B1 kita menghitung dengan rumus CM per 1 min alfa kali PR atau per PE 1 harus lebih dari sama dengan 1. Dengan PR sendiri yaitu PNT atau hasil dari SAP 2000. B1 sendiri yang kita hitung sebenarnya itu angkanya kurang dari 1. Tetapi karena pada persyaratan B1 itu harus lebih dari sama dengan 1, maka untuk B1 kurang dari 1, kita menggunakan B1 dengan nilainya itu 1. Baik, untuk B2 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena portal kita tidak bergoyang, berarti untuk faktor pengalih B2 kita berikan nilainya sebesar 0. Kemudian kita menghitung kekuatan komponen utama, yaitu yang pertama ada kekuatan aksial. PR sama dengan PNT plus B2 kali BLT. Karena B2 sama dengan 0, maka PR sama dengan PNT. Yang dapat kita hitung
Angkanya diperoleh 200,41 kN. Yang kedua, kita menghitung kekuatan lentur MR sama dengan B1 MNT plus B2 MLT. B2 kita tahu 0, berarti MR sama dengan B1 kali MNT. Diperoleh MR sama dengan 38,05. Selanjutnya kita cek PR per PC atau PR atau PU yang terjadi dari hasil SAP 2000 dibagi PC, yaitu P nominal atau yang kita sudah hitung sebelumnya V kali VN, apakah dia lebih dari 0,2 atau kurang dari 0,2. Dari perhitungan kami, VU per V kali VN nilainya kurang dari 0,2, sehingga kita akan menggunakan rumus yang B apabila VR per VC kurang dari 0,2. Kita hitung, masukkan rumusnya ke rumus bawah, bahwa PR per 2 VC ditambah M per V kali MN harus kurang dari 1. Jadi dari hitungan kami diperolehkan 0,25, nilainya kurang dari 1. Baik, berarti oke. Baik, untuk output dari SAP sendiri, untuk PU, MU, dan PU kita dapat memperoleh nilainya dari ini, PU, MU, dan PU. Kemudian untuk V kali VN atau kapasitas dari PN, kita inputnya dari berikut 1659,226. Dan untuk momen juga yang ikut 202,368. Baik, kemudian kita perbandingkan hasil analisis manual kami dengan SAP 2000. Untuk V kali VN sendiri kita peroleh error sebesar 3,466%. Untuk V kali MN errornya sangat kecil, sekitar 0, sekian persen. Kemudian untuk PR errornya sebesar 1,503%. Untuk MR errornya 4,841%. Baik, selanjutnya untuk analisis balok akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan Rianto. Terima kasih. Baik, kemudian kita akan melakukan analisis terhadap balok. Untuk balok yang kita tinjau sendiri merupakan balok yang dikotain merah, yaitu untuk profil WF 300/150. Untuk data-data profil sudah kami tampilkan di layar. Kemudian untuk mutu baja yang digunakan menggunakan mutu baja BJ37. Next. Kemudian untuk balok sendiri kita akan melakukan 3 perhitungan. Yang pertama desain terhadap lentur, desain terhadap geser, dan cek lenutan. Next. Yang pertama kita melakukan desain terhadap lentur. Yang pertama kita melakukan perhitungan rasio lebar terhadap tebal, yaitu lambda F dan lambda W. Sesuai dengan rumus yang ada di SNI, untuk lambda F itu sendiri merupakan B per T, dengan B merupakan setengah B. Kemudian untuk H per TW kita lakukan perhitungan sehingga didapatkan hasil sesuai di layar. Kemudian kita melakukan cek terhadap batas rasio lebar terhadap tebal untuk lambda PW dan lambda F. Karena lambda F dan lambda W kita sama-sama berada di bawah lambda PF dan lambda PW, maka kita dapat mengklasifikasikan penampang kita termasuk dalam penampang yang kompak. Kemudian kita melihat tabel di sebelah kanan atas, yaitu tabel catatan pengguna. Untuk profil yang kita gunakan, yaitu termasuk kelangsingan sayap termasuk kompak, dan kelangsingan badan juga termasuk kompak, sehingga untuk keadaan batas, kita menggunakan kondisi yield dan LTB atau lateral torsional buckling. Next. Yang pertama kita cek dulu yang untuk leleh dengan rumus MN momen nominal sama dengan momen plastik sama dengan
FY dikali ZX. Untuk FY kita menggunakan 240 MPa sesuai BJ37, sedangkan ZX kita dapatkan dari tabel profil. Next. Yang kedua, kita melakukan cek terhadap lateral torsional buckling. Kemudian kita ingat kembali bahwa pada awal tadi, di setengah bentang balok kita memberikan stiffener, sehingga untuk LB yang kita perhitungkan yaitu setengah dari 4 meter, yaitu 2000 mm. Kemudian kita juga melakukan cek terhadap LB, apakah LB lebih besar dari LP, atau LB lebih kecil dari LR. Kemudian kita menghitung LP dengan rumus sebelah kanan yaitu 1,76 RY akar E per FY. Sehingga kita temukan LP berada di bawah LB. Selanjutnya kita juga menghitung LR. Sebelum menghitung LR, kita membutuhkan data-data seperti H0, RTS, C, dan J. Untuk H0 sendiri bisa kita hitung dengan H min TF. Kemudian untuk RTS sendiri juga bisa kita hitung C karena profilnya simetris ganda kita gunakan C sama dengan 1. Untuk J kita dapatkan dari tabel profil. Sehingga untuk nilai LR yang kita dapat sebesar 4841 yang menunjukkan bahwa LB berada di antara LR dan LP. Next. Sehingga karena LB berada di antara LR dan LP, kita dapat menghitung MN dengan rumus yang ada di kiri atas harus lebih kecil sama dengan MP. Sebelum itu kita juga menghitung CB. CB dapat dihitung dengan rumus di sebelah kanan dengan Mmax adalah nilai mutlak momen maksimum. Untuk MA adalah momen di seperempat bentang, MB untuk momen di tengah bentang, dan MC di 3/4 bentang. Sehingga setelah kita hitung, kita mendapatkan MN sebesar 137,146 kN. Setelah kita perhatikan kembali, MN yang kita hitung lebih besar dari MP, sehingga untuk MN yang kita dipakai, yaitu MP yang kita hitung di awal. Kemudian kita mengalihkan PMN sebesar 0,9 dan didapatkan sebesar 112,769 kN. Kemudian kita bandingkan hasil hitungan ini dengan perhitungan dari SAP, sehingga kita bisa dapatkan error sebesar 0,00042%. Next. Yang kedua, kita juga melakukan desain terhadap geser. Yang pertama, untuk poin A, kita melakukan cek kelangsingan badan, yaitu lambda W. H per TW dibandingkan dengan 2,24 akar E per FV. Sehingga setelah kita hitung, untuk lambda W lebih kecil dari batas, sehingga statusnya tidak langsing. Kita juga dapat gunakan CV sama dengan 1. Untuk menghitung kekuatan geser nominal sendiri, dengan rumus di kanan yaitu Vn sama dengan 0,6 FY dikali AW dikali CV1, dengan AW merupakan luas badan. Sehingga setelah kita hitung, kita temukan Vn sebesar 280,8 dan PVN sebesar 252,72 kN. Kemudian setelah kita bandingkan dengan perhitungan SAP, kita dapatkan errornya sebesar 0%. Analisis yang ketiga, kita lakukan cek lanjutan. Yang pertama kita lakukan yaitu mengklasifikasikan balok yang kita gunakan. Pada tugas ini kami mengklasifikasikan baloknya sebagai balok biasa, sehingga untuk Y izin yaitu L per 240. Untuk L balok sendiri yaitu 4 meter, sehingga setelah dihitung mendapatkan Y izin sebesar 0,0167 meter. Kemudian kita cek dengan beban merata kombinasi ASD dari SAP, didapatkan defleksinya sebesar
0,02543. Karena defleksi yang terjadi masih lebih kecil dari Y izin, sehingga balok dikatakan aman. Dan untuk perencanaan sambungan akan dilanjutkan oleh teman saya Diva. Baik, terima kasih untuk perancangan sambungan sendiri. Kita akan meninjau dari pertemuan antara kolom yang kita tinjau sebelumnya dan balok yang akan tinjau sebelumnya, yaitu berada di yang dilingkari warna merah. Oke, baik. Untuk baut dan empat sambung, kita akan memilih terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf, untuk baut sendiri seharusnya yang tertulis di sini bukan 365, yaitu yang benar yaitu 325. Baut yang kita gunakan yaitu baut A325XM22. Dengan X sendiri itu artinya bagian ulir tidak termasuk dalam bidang geser. Dan M22 artinya kita memakai baut diameter nominal 22 mm. Sehingga kita pilih untuk diameter baut yaitu 22 mm. Kemudian dari SNI sendiri mengatur untuk baut M22 diameter lubangnya dengan diameter standar yaitu 24 mm. Kita hitung nilai luas satu baut AB yaitu 380,13 mm kuadrat. Kemudian untuk kuat tarik nominal dan kuat tarik geser nominal FNT dan FNV kita hitung, kita cari dari tabel dari SNI 1729/2020. Kita gunakan baut jenis A325, kemudian tadi kita bagian ulirnya di luar bidang geser, maka kita akan menggunakan FNT sebesar 620 MPa, dan kemudian untuk kuat geser nominal atau FNV kita gunakan 469 MPa. Kemudian untuk plat sambung kita menggunakan material dengan mutu yang sama dengan material yang disambung, yaitu menggunakan mutu BJ37. Untuk dimensinya sendiri, untuk lebar plat sambung yaitu 150 mm, tinggi plat sambung 300 mm, menyesuaikan dengan dimensi dari penampang profil balok WF 300 kali 350 kali 150. Kemudian kita hitung B aksen yaitu 0,75 B, dan tebal plat kita samakan dengan material yang akan disambung, yaitu karena balok akan bertemu dengan bagian sayap dari kolom H250 kali 250, maka dari kelompok kami memutuskan untuk menggunakan tebal plat 14 mm. Selanjutnya untuk konfigurasi baut sendiri, untuk jarak as baut ke tepi atas ke bagian serat atas kita gunakan 40 mm. Kita cek apakah dia masih memenuhi syarat. Untuk dari SNI 1729 sendiri mengatur untuk jarak minimum dari as baut ke material tepi material itu minimal 28 mm untuk baut M22. Selanjutnya kelompok kami meninjau juga dari tepi ke bagian tengah 37,5 mm. Kemudian untuk baut kita rencananya kita memakai total 6 buah baut dengan 3 baut pada bagian kiri plat sambung dan 3 baut pada bagian kanan plat sambung. Selanjutnya kita mencari letak garis netral, kita menghitung jarak vertikal as ke as baut terlebih dahulu.
Dengan jarak vertikal ini kita hitung diperoleh nilai 110 mm. Kemudian kita menghitung lebar luasan tarik dengan rumus 2AB per S diperoleh nilai 6,91 mm. Selanjutnya dalam mencari perhitungan letak garis netral, kita menggunakan persamaan berikut. Karena persamaan dalam merupakan jenis persamaan kuadratik, kita mencari nilai X atau garis netralnya menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita peroleh nilai X1 dan X2. Nah, dari X1 dan X2 kita tinjau mana yang memenuhi. Di sini X1 itu nilainya 398, yaitu melebihi dari nilai atau panjang dari tinggi plat sambung, sehingga tidak memenuhi. Kemudian untuk X2 nilainya masih kurang dari H plat sambung, sehingga kita pilih X, yaitu X2. Oke, baik. Dari analisis SAP, dari PU atau gaya ultimate, dari gaya geser ultimate, PU, dan momen ultimate yang terjadi pada titik tinjauan yang tepatnya itu di sebelah tepi-tepi balok yang akan disambung. Kita tahu nilainya PU sebesar 1,48, PU 111,591, dan momen ultimate pada bagian yang akan disambung sebesar 59,663 kN. Oke, baik. Baik, tentunya kami juga merencanakan PU-PU-MU ini dari hasil kombinasi 1,2D plus 1,2D ADL plus 1,6 LL yang memberikan pembebanan terbesar pada balok yang ditinjau. Selanjutnya kita menghitung tegangan lentur. Di sini dalam gambar di kanan kita akan mencari nilai tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Tegangan 1 itu tegangan yang terjadi pada serat atas balok WF. Tegangan 2 yaitu tegangan yang terjadi pada baut baris atas, dan tegangan 3 yaitu tegangan yang terjadi pada bagian serat bawah balok WF. Oke, baik. X kita sudah mengetahuinya, H sudah ketahui. Kemudian untuk lambda 3, kita menghitung lambda 3 terlebih dahulu. Kita hitung lambda 3 itu dalam variabel V1. Oke, baik. Terus kemudian kita input lambda 3 itu ke dalam rumus berikut. Oke. Sama dengan MU. MU ini berasal dari SAP 2000. Kita masukkan nilainya, kita tahu 160.116.160,287 V1 sama dengan MU. Kemudian kita tahu V1 sama dengan 359,07 MPa. Dari V1 ketahui kita dapat menghitung, dari sigma 1 ketahui kita dapat menghitung sigma 3. Sigma 3 sama dengan 0,248 dikalikan 359,07 diperoleh nilainya 89 MPa. Kemudian untuk sigma 2 kita bisa menggunakan sebuah perbandingan segitiga berikut. Oke. Dari perbandingan segitiga kita mengetahui nilai sigma 2 sebesar 299,33 MPa. Baik. Selanjutnya kita menghitung gaya tarik untuk kapasitas tarik sendiri, yaitu V kali Tn, yaitu kita peroleh
V-nya sendiri 0,75, FNT dari baut yang kita lihat tadi A325, kemudian AB yaitu luas bruto satu baut. Kita peroleh nilai V kali TN yaitu 176,761 kN. Kemudian untuk TU sendiri kita hitung dengan cara untuk TU sendiri ini merupakan gaya tarik yang terjadi pada baris atas baris atas baut di plat sambung. Dengan mencari menggunakan perhitungan, kita tahu TU yaitu sekitar 182,776 kN. Karena TU di sini itu merupakan gaya tarik yang terjadi pada bagian atas, pada baris atas baut di konfigurasi baut. Untuk TU1 sendiri ini yaitu gaya tarik yang terjadi pada satu baut. Sehingga kita tahu TU1 yaitu TU bagi 2 karena jumlah baut pada baris atas yaitu 2. Maka kita bagi 2 sehingga dapat diperoleh nilai TU1 91,388 kN. Kita cek apakah konfigurasi gaya tarik baut ini masih aman atau tidak. Di sini kita tahu bahwa TU1 masih lebih rendah daripada V kali TN sehingga dapat dikatakan aman. Kemudian kita cari efisiensi kuat tariknya. Dengan cara TU1 bagi V kali TN, kita peroleh nilai 0,52. Baik, selanjutnya untuk menghitung gaya geser. Untuk kapasitas geser sendiri dari baut V kali Vn, yaitu V 0,9 kali VNV kali AB. Maaf, V-nya sendiri tadi 0,75. V kali Vn 0,75, VNV kali AB. VNV kita sudah tahu dari tabel. Kemudian untuk V kali Vn yaitu 133,711 kN. Karena tadi jumlah ya baut yang kita gunakan ada 6. Kemudian dari VU yang berasal dari sub, maka harus dibagi 6 untuk mendapatkan nilai gaya geser yang terjadi pada satu baut. Diperoleh nilai gaya geser pada satu baut sebesar 18,598 kN. Kita cek. Ternyata bahwa VU1 ini masih lebih rendah dari V kali Vn. Maka dapat dikatakan aman. Untuk rasio gaya geser sendiri, VU1 dibagi dengan V kali Vn. Peroleh nilai 0,14, sangat aman sekali. Oke, baik, kita meninjau untuk bagian gaya tumbuh baut. Kita menggunakan rumus Rn 1,2 LC T kali VU. FU harus kurang dari 2,4 D TFU. Dengan LC sendiri itu jarak bersih dalam arah gaya atau dalam arah vertikal antara tepi lubang terluar dengan tepi lubang yang berdekatan antar baut atau ke tepi dari material plat sambung. TP T atau TP sebesar 14 mm tebal plat sambung, kemudian FU itu tegangan ultimate dari plat sambung karena kita memakai BC37, maka FU-nya itu 310 MPa. Baik. Untuk konfigurasi baut, kita menggunakan penamaan baut 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang tertera pada gambar kanan. Oke.
Dan kita menghitung nilai Rn yang ada di tabel ini dengan rumus 1,2 LC T kali FU. Peroleh nilai sekian. Nah, Rn yang pada tabel ini tuh harus kurang dari nilai ini 2,4 D TP kali FU besar 273.504 Newton. Baik, untuk konfigurasi baut 12 karena nilai Rn-nya itu dia lebih kecil, maka kita gunakan nilai Rn yang ada di tabel ini. Tetapi untuk nilai Rn pada baut 3456, Rn yang terjadi di sini atau Rn yang dihitung melebihi Rn 2,4 dB TP FU, sehingga kita gunakan nilai Rn-nya itu yang 2,4 dB TP kali FU. Baik, untuk selanjutnya kita cek kekuatan tubuh baut. Kita mencari total dari Rn dikalikan V. Kita tahu Rn yang ada di sini untuk baut 12 berarti 2 kali 167 kN, kemudian ditambah 2 kali 273,504 kN, ditambah 2 kali 273,504 kN. Kemudian ditambah, kemudian dikalikan dengan V 0,75, didapatkan nilai sigma V kali Rn yaitu sekitar 1.072.260 Newton atau sekitar 1.072 kilonewton. Kita cek VU total yang terjadi pada bagian yang disambung, yaitu masih lebih rendah nilainya daripada sigma V kali Rn, sehingga dapat dikatakan aman. Oke, untuk rasio gaya tumbuh sendiri nilainya masih 0,1, masih sangat kecil sekali. Kemudian selanjutnya kita meninjau dari kombinasi geser dan tarik. Kita mencari FRV terlebih dahulu dengan cara VU1 dibagikan dengan AB. VU1 sudah kita hitung sebelumnya, dibagikan dengan luas bruto 1 baut. Kemudian FNT dan FNV sudah tahu dari tabel. Kita kemudian masukkan ke dalam rumus FNT dan FNV-nya maupun FRV ke dalam rumus F aksen NT. Kita dapatkan F aksen NT hasil hitungan diperoleh 719,762 MPa. Dalam persyaratan F aksen NT itu harus kurang dari FNT. Sehingga karena F aksen NT-nya itu lebih besar dari FNT, maka kita gunakan F aksen NT itu dengan nilai FNT sebesar 620 kMPa. Kita cek karena tadi kita F aksen NT-nya lebih besar dari FNT, maka nilai tarik lebih menentukan. Gaya tarik lebih menentukan. Kemudian kita menghitung ulang kuat tarik nominal satu baut karena F aksen NT-nya itu sama dengan FNT, maka seperti hitungan sebelumnya, nilai-nilai yang tertera pada tabel berikut sama. Untuk V kali TN dengan V 0,75 dikalikan F aksen NT, kita tahu F aksen NT tadi nilainya sama dengan FNT, dikalikan dengan AB. Luas bruto dapat V kali TN sekitar 176,761 kN, PU1 atau gaya tarik yang terjadi pada satu baut sekitar 91,388 kN. Kita cek PU1 masih kurang dari V kali TN, sehingga masih dapat dikatakan aman, masih aman sekali. Kita selanjutnya mencari efisiensi kuat tarik PU1 bagian V kali TN.
kita peroleh nilainya 0,5052. Baik, untuk perencanaan sambungan sendiri dari tampak depan, konfigurasinya seperti berikut. Lebar dari plat sambung 150, lebar dari sama dengan lebar dari balok yang akan disambung WF 350. Maaf, WF 300 kali 150, kemudian tinggi plat sambung menyesuaikan dengan tinggi balok WF 300 kali 150, yaitu 300. Kemudian total ada 6 baut dengan baut mutu A325 diameter 22 mm. Baik, untuk tampak samping, pada gambar kiri itu ada sebuah kolom baja profil H250 kali 250, kemudian disambung dengan plat sambung dengan tebal yang sama dengan flange dari kolom H250 dengan baut A325. Kemudian di kanan ini merupakan elemen baja profil WF 300 kali 150. Baik, mungkin dari kelompok 6C hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan kami masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat terbuka apabila ada saran dan kritik yang membangun, sehingga pekerjaan kami dapat menjadi lebih baik lagi. Saya, Dipen Maulana, dan teman saya, Jonathan Lianto, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami dari kelompok 6C, struktur baja kelas C, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.